Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Seorang warga Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon diduga suspek cacar monyet. 3 orang pelaku judi togel di Kabupaten Lebak berhasil diamankan polisi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang apresiasi tim Paskibraka Kecamatan Labuan yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Kesehatan mengapresiasi tim Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra tahun 2022 di Kecamatan Labuan yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh sejak bulan Juni yang lalu dalam rangka mensukseskan event Agustusan dan mengibarkan sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 2022. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pandeglang melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes mengapresiasi tim pasukan pengibar bendera atau Paskibra tahun 2022 di Kecamatan Labuan yang telah berlatih dengan sungguh-sungguh pada perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan RI ke-77. Pelatihan ini dilakukan sejak bulan Juni lalu dalam rangka mensukseskan event Agustusan dan mengibarkan sangsaka merah putih pada 17 Agustus 2022. Adapun Dinkes memberikan vitamin dan tambahan makanan serta dana kadede untuk makan dan minum sebesar Rp1.000.000. Kepala Dinkes Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dari Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada anggota Paskibra di Kecamatan Labuan. Labuan sendiri merupakan daerah yang menjadi bina wilayah atau Binwil Dinkes. Kami membawakan suplemen vitamin dan juga PMT ya, penambahan tambahan makanan ada susu, biskuit dan yang lainnya untuk teman-teman supaya bisa lebih semangat dalam latihannya dan otomatis supaya lebih sehat juga karena ada vitamin yang bisa diminum oleh teman-teman sehingga stamina bisa terjaga. Kemudian ada juga bantuan dari Bupati Kabupaten Pandeglang, tambahan support untuk beli minuman dan makan siang untuk mereka. Hal itu disampaikannya usai memberikan bantuan di lapangan Ahmad Yani, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kamis 11 Agustus 2022. Ia berharap dengan bantuan tersebut, anggota Paskibra dapat lebih semangat dan kesehatannya lebih terjaga. Pihaknya mengaku tergugah melihat latihan Paskibra di tengah cuaca panas terik. Luar biasa ya, sangat apresiasi sekali. Saya merasa terharu, bangga sekali kepada mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan dan semangat juangnya luar biasa. Nah itu yang harus diacungi jempol di tengah terik matahari. Kemudian mereka juga meluangkan waktu dan semangatnya itu yang membuat kami merasa bangga luar biasa terhadap mereka. Di tempat sama, Camat Labuan Aceh Jarnuji mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada para anggota Paskibra. Ia berpesan agar mereka tetap semangat dan menjaga kesehatannya sampai momentum peringatan bendera merah putih. Bantuan ini dalam kegiatan apapun selalu hadir, bukan hanya kegiatan Paskibra saja. Kemarin saja ada kegiatan pembinaan RW, alhamdulillah hadir. Dan pada hari ini bukti nyata juga memberikan bantuan, suplemen, vitamin, dan makan tambahan untuk anggota Paskibra. Tujuannya adalah untuk selalu sehat sampai pada hari hanya. Sementara pembina Paskibra Kecamatan Labuan, Andi Suhandi, merasa bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemkab Pandeglang. Menurutnya, anggota Paskibra ini telah berlatih sejak bulan Juni. Bahkan sejak 1 Agustus lalu, mereka berlatih dari pagi sampai dengan sore hari. Ya, alhamdulillah sangat membantu. Latihan kita dari bulan Juni dan alhamdulillah sampai sekarang mereka siap untuk nanti mengibarkan bendera merah putih.
Menurutnya, anggota Paskibra yang bertugas tahun ini dalam formasi lengkap meskipun masih pandemi. Ia juga mengucapkan terima kasih karena segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh PHBN Kecamatan Labuan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Seorang warga berinisial Y asal Kecamatan Pulau Merak diduga suspek cacar monyet atau monkeypox setelah yang bersangkutan memeriksakan kondisi kesehatannya di Puskesmas Pulau Merak. Namun demikian saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Cilegon tengah melakukan penelitian medis lebih lanjut. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Seorang warga berinisial Z asal Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon diduga suspek cacar monyet atau monkeypox setelah warga tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Pulau Merak pada Rabu 10 Agustus lalu. Namun demikian terkait hal tersebut pihak Dinas Kesehatan Kota Cilegon masih melakukan penelitian medis lebih lanjut. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari menjelaskan bahwa tim surveillance Puskesmas telah melaporkan ke tim surveillance Dinkes Kota Cilegon. Tim Dinkes dengan tim surveillance Puskesmas kemudian melakukan investigasi dan pelacakan kontak erat. Ratih menuturkan analis lab Puskesmas juga telah melakukan pengambilan sampel swab orofaring, swab krustalesi, dan pengambilan serum darah. Sampel tersebut dikirim ke lab Kesda Kota Cilegon dan kemudian dikirim ke Litbangkes Jakarta. Ratih mengatakan berdasarkan laporan pemantauan Puskesmas Pulau Merak, saat ini pasien masih menjalani isolasi mandiri dan secara umum dalam keadaan baik. Saya Chef Anwar, Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, tim Serigala Polres Lebak berhasil mengungkap praktek judi toto gelap atau togel. 3 orang tersangka bersama sejumlah barang bukti berhasil diamankan pihak kepolisian. Laporan selengkapnya Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Tim Serigala Satreskrim Polres Lebak berhasil mengungkap kasus perjudian online jenis toto gelap alias togel di Kabupaten Lebak. 3 orang pelaku diringkus dan digiring ke rumah tahanan Polres Lebak. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Indik Rusmono mengatakan ketiga pelaku itu yakni DJ 35 tahun, RH 52 tahun, dan LR 63 tahun. Ketiganya diamankan di Kampung Pasir BPM Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung pada Senin 8 Agustus 2022. Mereka diamankan bersama barang bukti berupa 1 unit handphone, uang tunai Rp70.000, 2 lembar bukti deposit, 2 lembar kertas pasangan angka, dan 1 buku tabungan berikut ATM atas nama pelaku DJ. Dikatakan ini ketiga pelaku masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda seperti DJ 35 tahun berperan sebagai penyedia alias bandar, RH 52 tahun, dan LR 63 tahun sebagai pemasang. Indik menuturkan DJ melakukan judi togel dengan menggunakan situs ladang Toto 2 yang diakses melalui handphone. DJ menerima pasangan angka dari para pemasang dengan taruhan minimal Rp1.000 untuk 1 pasang angka, kemudian DJ didepositkan ke akun ladang Toto 2. Perjudian togel sendiri tercium oleh tim Serigala Satreskrim Polres Lebak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Dikatakan ini ketiga pelaku judi togel terancam terjerat pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak, melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.